Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan melakukan wawancara observasi di KSPPS Bina Insan Muaidun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah dengan dosen pengampu Bapak Ulin Nuha MSI. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Soleh Mahrus Ali dengan NIM 2350 11050. Dan saya Septia Kameswari dengan NIM 2350 11060. Dan saya Anandita Risi Aditya dengan NIM 2350110066. Selamat menonton! Pada kesempatan kali ini, kami akan mengobservasi tentang KSPPS. KSPPS sendiri memiliki kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ini merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang berfungsi untuk memberikan layanan simpan pinjam serta pembiayaan sesuai prinsip-prinsip Islam. KSPPS beroperasi dengan menghindari praktik riba, spekulasi, dan gharar dalam transaksinya. Kami melakukan observasi di KSPPS Bina Insan Muaidun yang beralamat di RT 1 RW 9 Bergat Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, kami akan membahas tentang analisis KSPPS Bina Insan Muaidun terkait hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah merupakan panduan operasional bagi lembaga keuangan berbasis syariah untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. KSPPS Bina Insan Muaidun sebagai koperasi berbasis syariah yang telah menerapkan beberapa elemen penting dari hukum ekonomi syariah, diantaranya 1. Penerapan akad syariah. Koperasi ini menggunakan beberapa akad syariah seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah, kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil, ijarah, akad sewa menyewa. Penggunaan akad-akad ini sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba atau bunga dan spekulasi atau gharar. Akad-akad tersebut juga memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis serta didukung oleh fakta Dewan Syariah Nasional. Kedua, prinsip kepemilikan bersama. KSPPS ini menerapkan konsep kepemilikan koperasi oleh anggota, bukan oleh pengurus. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam distribusi pemanfaatan. Pembagian sisa hasil usaha berdasarkan simpanan pokok dan wajib juga sesuai dengan asas keadilan dalam Islam. Ketiga, transparansi dan keadilan. Koperasi menunjukkan kesesuaian dengan hukum syariah melalui transparansi dalam pengelolaan keuangan dan laporan RAT. Hal ini mencerminkan prinsip amanah dan keadilan, yaitu merupakan nilai inti dalam ekonomi syariah. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, di antaranya yang pertama, belum sepenuhnya syariah. Meskipun menerapkan akad syariah, koperasi ini belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah. Hal ini diakui oleh pengurus sebagai akibat dari regulasi di Indonesia yang tidak sepenuhnya mendukung sistem syariah. Sebagai contoh, beberapa aspek administrasi atau teknis mungkin masih mengacu pada sistem konvensional, seperti penetapan margin keuntungan yang tidak selalu berdasarkan kajian syariah. Yang kedua ada pemahaman anggota dan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah menyebabkan koperasi ini terkadang menghadapi kesulitan dalam penerapan prinsip syariah secara menyeluruh. Sebagai contoh, anggota mungkin tidak memahami sepenuhnya perbedaan akad syariah dengan sistem konvensional, sehingga implementasinya kurang optimal.
Nah, selanjutnya ada upaya meningkatkan kesesuaian dengan hukum syariah. Yang pertama, ada peningkatan edukasi syariah. Nah, koperasi perlu mengintensifkan edukasi kepada anggota dan masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, termasuk perbedaan koperasi syariah dan konvensional. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran dan komitmen bersama dalam menerapkan syariah. Yang kedua ada penguatan fungsi DPS. Nah, peran DPS ini perlu ditingkatkan, tidak hanya sebagai konsultan saat ada masalah, tetapi juga dalam pengawasan rutin operasional koperasi. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI yang mewajibkan DPS untuk mengawasi implementasi syariah di lembaga keuangan. Yang ketiga ada penerapan akad yang luas. Nah, koperasi dapat memperluas penggunaan akad-akad syariah lainnya seperti musyarakah atau kerjasama modal atau wakalah yaitu perwakilan. Dengan memperbanyak jenis akad, koperasi dapat lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan anggota tanpa menyimpang dari syariah. Yang terakhir ada kolaborasi dengan lembaga syariah lain. Nah, keikutsertaan dalam Perhimpunan BMT Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan standar operasional berbasis syariah. Nah, koperasi juga dapat belajar dari lembaga syariah yang sudah lebih maju dalam menerapkan prinsip syariah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu praktik KSPPS Bina Insan Muhawidun sebagian besar telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Nah, terutama dalam penggunaan akad-akad syariah, prinsip kepemilikan bersama, dan transparansi. Namun, penerapan syariah belum sepenuhnya optimal akibat regulasi nasional yang dapat dominan konvensional serta kurangnya pemahaman masyarakat dan anggota. Nah, saran dari kami yaitu dengan memperkuat fungsi DPS dan meningkatkan edukasi dan juga memperluas jenis akad yang digunakan sehingga koperasi ini dapat menjadi lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan menjadi model bagi koperasi syariah lainnya di Indonesia. Itulah hasil video dari wawancara dan observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.